Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 3 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 2 Juni ya. Ada beberapa yang masuk, ya ini yang akan kita bahas di F-Talk malam ini. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini IHSG masih melanjutkan penurunan, koreksi tipis 0,29, masih melanjutkan, masih sama ya, belum ada perubahan, sama dengan apa yang saya sampaikan di F-Talk kemarin maupun di stock call ya. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Pertama, bagaimana peluang lanjutan DKFT? Hari ini saya masih hold sisa 5 PV Pak. Saya member PTR dan Bulls. Oke. Jadi ini salah satu saham yang hari ini masih bisa naik ketika market. Ini sudah saya bahas kemarin ya. Kita sempat bahas di F-Talk sebelumnya juga. Tadi kita rekomendasikan di jam 9 ya. Sebelum naik tentunya di 390 390. Nah, ini potensinya sudah mencapai, sekarang ini sudah mencapai TP kedua ya. Sudah di TP kedua ini ya, di 436. Hari ini sudah tercapai. Untuk potensi lanjutannya ini bisa ke 464 ya. Apabila Anda masih punya, Anda bisa hold dengan proteksi atau cut profit di 412 ke bawah ya. Kalau kita lihat dari karakteristiknya, ini saham ini bisa rally ya, dan rally-nya ini mungkin bisa ke atas 500 bahkan ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Tolong bahas saham ARCI untuk trading besok, TP dan SL-nya. Oke. ARCI. Oke, ARCI sudah mencapai TP terdekat ya, ini ya, di 412. Kalau masuk sekarang baru mau masuk ya. Ini sudah agak ketinggian sebenarnya, cuma bisa aja Anda bisa masuk di harga saat ini, namun proteksinya harus ketat di 396 atau 394 dengan TP selanjutnya di 432. Lanjut. Sore Pak Raja, RAJA kira-kira apakah masih bisa naik? Kalau entry sekarang berapa risk rewardnya? Berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Oke, kita lihat Rukun Rahaja. Oke, ini sepertinya masih lanjut naik ya. Ini TP-nya ya di 2770, itu TP terdekat di 3090. Ini baru naik hari ini juga, baru mulai rebound. Anda bisa masuk di harga saat ini dengan stop loss agak tinggi ya. Tetapi kalau Anda mau, silahkan di 2490 secara teknikal. Kalau Anda mau batasin secara profil Anda, misalkan batasin 5%, silahkan dibatas 5%. Tapi secara teknikal ini risknya sudah 2460. Nah, kalau risknya sudah terlalu besar, yang paling memungkinkan kita bisa buy on weakness di berapa gitu ya. Nah, ini mungkin kalau kita menggunakan batasan resiko di PTR 5%, itu bisa buy on weakness di 2600 sampai dengan 2580 ya. Tuh, dengan target yang sama. Lanjut. Siang Pak ya, mau bertanya ELIT untuk swing trade, resist dan supportnya serta trading plan-nya ya Pak. Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita lihat. Biasakan kalau kita konsultasi menggunakan huruf kapital ya, supaya bisa membedakan, karena beberapa saham itu ambigu ya. Gitu. Kalau sama saya mungkin saya masih bisa memahami, kalau advisor kan banyak konsultasi di jam trading, biasanya mereka juga sibuk sekali. Jadi saran saya untuk mempermudah jawabannya, untuk mempercepat prosesnya, sebaiknya digunakan huruf kapital ya. Untuk kode bagusnya lagi pakai tanda dollar gitu ya, supaya untuk bisa membedakan dengan kata-kata ataupun dengan kode saham. Untuk ELIT, tadi untuk swing trade ya, sekarang ini supportnya mengarah ke gap support di 161. Jadi ini masih proses swing turun ya. Saran saya tunggu dulu di sana. Untuk resist terdekat ya di 179. Jika dia break, kemungkinan ini sulit untuk ke 161 ya, atau Anda bisa buy on breakout di resist tersebut. Sore Pak, WIFI untuk swing apakah menarik? Berapa SL dan TP-nya? Terima kasih. Menarik ya harusnya, karena saya lihat tadi juga ada trading di situ. WIFI ya. Sebentar. Nah, ini baru saja breakout ya. Kita sudah sempat bahas kalau ini konsolidasi menyempit.
di FTOK sebelumnya, dan jika dia keluar dengan volume yang meningkat seperti ini ya berarti potensinya adalah melanjutkan tren naik jangka panjangnya. Ini kan tren naiknya sempat terkoreksi ya. Jadi namanya koreksi itu bisa koreksi mendatar ataupun menyempit seperti ini. Ini namanya koreksi konsolidasi menyempit ya. Kalau konsolidasi menyempit seperti ini, strateginya adalah buy on breakout ketika area menyempit ini sudah dipecahkan ya. Nah, ini sekarang ini sudah menarik, seharusnya secara upside pun seharusnya ini sudah sangat menarik ya. Kalau dia ke resist terdekat misalkan ke 2450 itu sekitar 10%. Kemudian kalau ke resist terakhir tertinggi yang pernah dibentuk di 2700 itu sekitar 22%. Ini belum termasuk kita bicara ekstensi ya. Jadi masih sebatas historical resist. Oke. Lanjut. Malam Pak, tolong bahas saham FORE untuk investasi. Sepertinya belum bisa dianalisis ya, karena di data di TradingView sepertinya belum ada. Kita coba cek ya. Semoga sudah ada. Karena ini saham baru. Ya, namanya belum ada data, kita belum bisa berkomentar. Nah, ini datanya masih sangat terbatas, kalaupun ada ini sangat terbatas sekali, dan ini data 2023 sebelum IPO. Jadi YF hanya merekomendasikan saham yang sudah terbukti ketika dia TBK dan kinerjanya harus lebih tinggi dibandingkan sebelum dia TBK. Gitu ya. Jadi kalau belum ada datanya, kita belum bisa merekomendasikan ataupun mengomentari layak dan tidaknya. Itu ya. Kalau mau ikut jadi member grup gimana caranya, Pak? Maksudnya mau jadi member yang advisor. Pertama sekali Anda harus mengetahui apa sih itu layanan. Oh ya, sorry, untuk PTR waiting list ya. Jadi ada layanan private trading room, namanya ini untuk swing trading. Jadi bukan trend following, bukan day trading, bukan scalping, tapi swing trading ya. Namanya private trading room. Jadi di sini ada di website kami Anda bisa masuk ke layanan, kemudian Anda bisa pilih ini, sesuaikan kebutuhan Anda trading atau investasi. Kalau investasi ada peers khusus untuk saham syariah. Kemudian untuk trend following, trading yang mungkin lebih santai, Anda tidak memiliki full time untuk memonitor, Anda bisa ikut Bulls Hunter gitu ya. Baik. Jadi pertama memilih, kemudian kalau sudah Anda pilih, oh saya investor Pak, saya mau joinnya peer. Nah, Anda bisa daftar di sini. Atau saya trading Pak, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Oh ya, ini ikut ini ya, Bulls Hunter. Oh, saya kan punya banyak waktu Pak, saya cocoknya yang mana? Ya cocoknya ini ya, punya waktu, punya kemampuan untuk mengeksekusi kapanpun ada instruksi. Nah, silahkan join PTR. Tapi PTR tadi seperti yang saya sampaikan, waiting list ya, sekarang ini ada 109. Ini kelebihan sekali, kelebihan 7 member, tetapi ini sepertinya di tanggal 6 nanti akan kembali ke 102 ya gitu. Jadi mohon maaf ya, ini ya kita nggak bisa mengusir orangnya habis terus diperpanjang. Bahkan sekarang saya cek perpanjangnya sampai dengan 2028, 2027, itu masih sangat jauh sekali gitu ya. Jangan sampai nanti kita bilang oh ini estimasi ya. Jadi ini estimasi. Misalkan Anda daftar sekarang, ini masih belum dapat kita pastikan Anda dapat di sini. Jadi bisa aja mundur ataupun bisa lebih cepat, tapi kemungkinan mundur ya. Kalau lebih cepat sepertinya tidak. Gitu ya, karena ada antrian-antrian yang belum ini juga ya. Kemungkinan ini akan, misalkan saya daftar sekarang gitu, dapatnya apakah 10 Juni belum tentu. Tapi kemungkinan 10 Juni Anda bisa dapatkan jika member yang habis di tanggal 10 Juni itu tidak melakukan perpanjangan membershipnya gitu. Oke, jadi silahkan kunjungi website, kemudian pilih dulu layanannya. Kalau Anda mau langsung join, ya pilihnya jangan PTR ya. PTR harus nunggu dulu karena memang sudah banyak membernya. Itu 100 itu sangat banyak dan kita juga sudah tidak mampu membuat melayani terlalu banyak ya. Itu sudah batasan maksimal kami. Mau bertanya Pak Yef, saya ambil BMRI 5075, apakah untuk investasi jangka panjang bagus? Sudah pernah saya bahas, BMRI hanya di 4.000-an, kalau tidak di 4.000-an, 4.040 kalau nggak salah, itu bukan waktu atau harga yang ideal untuk masuk ya. Jadi 4.040 ya. Gitu. Sama dengan BRI kita sudah sampaikan tahun lalu kuartal pertama akhir, kuartal kedua awal, bahwa hanya di bawah 4.000 lah kita bisa merekomendasikan BRI untuk investasi. Sedangkan untuk Bank Mandiri hanya di bawah 4.040 baru BMRI masuk atau menarik untuk kita investasi. Dikasih atau enggak, mohon maaf saya tidak bisa memastikan. Tetapi kalau Anda bertanya,
BMRI harga di atas 5.000 ya jelas itu ketinggian buat kami gitu. Nama investasi harus santai ya, nggak boleh buru-buru belinya ya. Kalau investasi itu harus sabar menunggu dan sabar menahan ya. Kalau Anda nggak memiliki dua sifat tersebut ya, kemungkinan Anda sulit untuk investasi. Investasi itu butuh kesabaran ya toh, nggak sama dengan trading plak buy sell gitu, nggak seperti itu. Investasi itu seni menunggu, seni menahan ya. Kalau Anda tidak memiliki itu, sebaiknya trading aja. Tetapi trading pun juga ada konsekuensinya. Anda harus punya waktu, Anda harus siap dengan segala kemungkinan resiko-resiko yang akan muncul dalam jangka pendek dan sebagainya ya. Lanjut ya. Mau Pak F, untuk SMRA apakah sudah untuk swing? Oke, kita lihat ya. Sekarang masih swing turun ya, sepertinya mengarah ke bawah ya, support di 380. Jadi sebelum ada swing naik, Anda bisa tunggu di area 380 ke bawah. Lanjut. Pak F, untuk saham GOTO turun lagi, apakah aman? Sehat selalu Pak. Aman untuk, maksudnya aman itu gimana? Nggak ada saham aman, itu nggak ada ya. Saham itu nggak ada, tetapi kalau kita trading seperti yang saya sampaikan di bawah 70 itu adalah zona terlarang ya, harga terlarang untuk kita tradingkan. Kenapa? Karena rawan ke 50. Kalau ke 50 itu sudah masuk ke resiko yang hampir maksimal. Kenapa? Modal kita sulit untuk kita ambil lagi gitu ya, tidak bisa kita tukar ke saham yang lain, kita harus mengantri dulu jual, apalagi kalau nanti lama tidurnya 50 gitu ya. Jadi kalau pertanyaan aman, jelas semua saham tidak ada yang aman, namanya saham aset beresiko ya. Makanya aman dan tidak itu ya tergantung. Kalau Anda punya trading plan dan Anda masih menjalankan trading plan itu aman-aman aja, baik-baik aja ya. Masalah saham turun dan naik itu kan biasa, saham namanya saham juga diperdagangkan naik dan turun ya gitu. Makanya kalau kita bicara GOTO ya, jelas ini investasi tidak masuk ya. Jadi kalau Anda bertanya aman, ini jelas berisiko tinggi ya, karena ya masih dalam posisi rugi ya, dan kita masih melihat masih cukup jauh ya kalau untuk investasi. Ini kalau saham ini naik ke 70 itu statusnya hanya trading only ya, jadi nggak mungkin kita rekomendasikan di peer ataupun di peers gitu ya. Tetapi kalau trading, saran saya agar lebih aman secara aturan di private trading room harus di atas 70 ya. Jadi kalau di bawah 70 dalam kategori yang tidak aman itu untuk di tradingkan. Ini apakah bisa ke 50 lagi? Bisa sekali, kenapa tidak? Ini membentuk lower high ya, itu lower high secara jangka menengah panjang. Ya kenapa tidak nih tidur ke 50 lagi? Sangat mungkin dengan fundamental yang ada ya gitu. Makanya hati-hati, makanya kita harus konsultasi dulu ya. Kalau misalkan Anda butuh konsultasi ya, ada yang tidak butuh juga, ada yang tidak butuh juga nggak perlu konsultasi. Tapi kalau misalkan Anda bertanya pada kami, ini jelas tidak masuk dalam rekomendasi investasi ataupun trading untuk saat ini ya. Kalau trading ini harus naik dulu. Kemarin kita juga sempat trading ya, ketika dia naik ke 70 80-an gitu ya, kita sempat trading juga di PTR ya, kita masukkan di stock call gitu ya. Nah, berapa kali kalau, tetapi syaratnya harus dia naik dulu ke atas 70 gitu. Oke, sudah semua saya jawab ya, semoga tidak ada yang terlewat atau ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat mohon maaf ya. Apa ini? Terima kasih Pak Yef Trader. Terima kasih Yef Trader, baru join Bull Hunter 1 tahun, alhamdulillah terbayar lunas cuan luber dari profit PSAB, TPS bagian dulu ya. Selamat. Saya bukan member, tapi panjang banget ini ya. Saya bukan member tapi selalu nonton dan sudah berkali-kali selamat sebelum ada buangan besar. Tahun lalu juga saya selamat beberapa hari lalu sebelum libur. Di kolom komentar ada yang menanyakan kapan penurunan terjadi dan hari ini. By the way, sorry. Pak Yef bijak sekali memberikan insight untuk menghargai uang walaupun mungkin nilainya kecil. Terima kasih Pak Yef. Saya bukan member juga bisa mendapatkan manfaat pembahasannya dan saya doakan hadir keberkahan selalu buat Pak Yef dan tim. Terima kasih doanya. Ya, sekali lagi kita berangkat dari kecil ya. Dulu saya memulai waktu saya masih kuliah menyisihkan sedikit uang dari orang tua ya. Dari situ saya mengenal market.